warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung bacaan kitab Tamil Wafidin kita yang berkaitan dengan silaturahim, itu kasih sayang di antara manusia. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah sangat suka kepada orang yang membersihkan dirinya, ya, dan juga yang mensucikan dirinya daripada segala dosa, ya. Dan orang yang sentiasa bersabar dan juga membersihkan dirinya daripada membersihkan dirinya daripada musuh-musuh, ya, iaitu dia tidak maknanya tidak bersahabat, ya, dalam hubungan silaturahim ni. Baik, kita sambung bacaan kitab kita ini. Kita ambil Thauban radhiyallahu anhu berkata, ya, Nabi SAW bersabda, la yuradul qadara illa du'a wa la yazidu fi umri illa al-birru wa inna ar-rajula la yuhramur rizqu bizzabi yusibuhu. Maksudnya tidak dapat menolak takdir kecuali doa. Tidak dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak dapat menambah umur kecuali amal kebajikan, itu taat. Dan ada kalanya seorang itu tidak mendapat rezeki kerana berbuat dosa. Jadi hubungan kita dengan hadis ini kita kaitkan dengan dari segi menambah umur, ya, menambah umur. Tidak dapat menolak takdir kecuali dengan doa, dan tidak dapat menambah umur kecuali amal kebajikan, iaitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada kalanya seseorang itu tidak mendapat rezeki kerana berdosa. Jadi rezeki juga, ya, akan terhalang apabila kita melakukan dosa. Jadi hubungan silaturahim juga merupakan perintah Allah, dan kalau sekiranya putus hubungan itu, maka itu juga dikatakan kita berdosa. Baik, Umar radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Umar pula berkata, siapa yang bertakwa kepada Tuhan dan menghubungi familinya, yang bertakwa kepada Allah, kemudian dia mengeratkan silaturahim keluarganya, familinya, maka akan ditambah umurnya. Jadi umurnya akan ditambah, ya, dan diperbanyakkan harta kekayaannya. Umurnya ditambah, kemudian harta juga diperbanyakkan, dan disayangi oleh keluarganya sendiri, iaitu familinya. Itu hikmah lah, ya, hasil daripada benanya kasih sayang di antara manusia itu. Itu hikmah yang kita dapat, untung yang kita dapat. Ya, Sayyidina Umar kata, maksudnya kalau sekiranya siapa yang bertakwa kepada Tuhan, ya, dan menghubungi keluarganya, mengiratkan silaturahim dengan keluarganya, maka akan ditambah umurnya. Umurnya akan ditambah. Jadi kita baca tadi hadis yang berkaitan yang Nabi sebut, ya, maksudnya tidak dapat menolak takdir kecuali dengan doa. Umur tu dah takdir dah, kan? Setiap seseorang tu dah ditentukanlah umurnya berapa, ya, berapa tahun umurnya, berapa jangka hayatnya dah ditentukan dah, ya. Tapi macam mana boleh? Jadi maksudnya berdoa kita, ya, untuk supaya dipanjang umur, supaya dapat mengikatkan silaturahim, ya. Bila panjang umur ni dapat kita mengikatkan silaturahim. Itu kata Sayyidina Umar. Kemudian Abu Lais As-Samarqandi berkata, arti bertambah umur. Bertambah umur itu dua macam. Maksud tambah umur itu dua macam. Ya. Jadi tadi doa tu boleh
bertambah umur. Hadis Nabi kan. Kemudian di sini pula dia kata Abu Lais kata erti bertambah umur tu dua macam. Sebahagian ulama berpendapat bertambahnya kebajikan. Jadi bila tambah umur tu maksudnya kebajikan dia bertambah. Bertambah umur tu dengan melakukan amal kebajikan. Inilah yang dituntut sebenarnya. Ya, jadi kita tak mensia-siakan umur kita. Jadinya panjang umur tu maksudnya menambahkan kebajikan. Dan ada juga yang mengertikan bertambah umur sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Maksudnya berdoalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat panjang umur, kan? Ada pula yang berpendapat tidak ditambah umurnya itu, ya, umurnya tak tambah. Sebab apa? Sebab firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila Allah sebut jika telah tiba ajal mereka, maka tidak dapat diundurkan ataupun ditunda sesaat dan tidak dapat dimajukan. Maksudnya tak boleh disekat. Bila berlaku saja sampai saat ajalnya itu, maka akan sampai, ya. Tak boleh kita nak tangguh lagi. Jadi tak ada di sini. Kalau ikut di sini maksudnya umur tu tak bertambah lah. Qada Tuhan tu dah tentu begitulah, kan? Jadi ini yang diperbahaskan yang berkaitan dengan panjang umur ini yang disebutkan tadi. Tapi dia kata erti bertambah umur itu iaitu dicatat terus pahalanya. Maksudnya dia dah mati dah, tapi pahalanya dicatat sesudah matinya. Maka tercatatnya pahala sesudah mati itu sama dengan bertambah umurnya. Jadi maksudnya bila dia panjang umur, dia beribadat kepada Allah SWT, itu yang dituntut. Tapi ikut ayat ini, bila sampai masanya dah tak ada lagi dah, matilah. Tapi panjang umur yang dimaksudkan di sini ialah pahalanya berjalan juga, macam dia hidup juga. Pahala itu berjalan juga dengan amalan yang dia lakukan. Mungkin kita dah dengarlah hadis, ya, hadis yang menyebutkan pahala itu akan terus berjalan apabila seseorang itu mati. Maksudnya dia mati dah, kan, tapi pahalanya berjalan. Ini maksud panjang umur, dikaitkan dengan tadi panjang umur tu untuk kita beribadat. Jadi kalau panjang umur kita boleh beribadat. Tapi Allah kata fa iza jaa ajaluhum, bila sampai masanya kamu akan diambil, maksudnya kamu akan mati, kan. Jadi di sini maksud kita kata panjang umur di sini iaitu apabila dia mati tapi pahalanya tetap juga berjalan. Apa dia? Hadis yang mengatakan bila mati anak Adam putus segala amalan dia. Jadi kecuali tiga. Pahala tu terus berjalan. Apa dia tiga tu? Sedekah jariah, sedekah yang dia laksanakan masa dia hidup. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang dia mengajar ataupun dia manfaatkan, ya, kepada orang ramai, ya. Kemudian seterusnya waladun soleh yad'ulah, anak soleh mendoakan dia. Jadi ini maksudnya yang dia dapat. Maksud panjang umur di sini maksudnya walaupun dia dah mati dah, tapi dia masih lagi pahalanya masih lagi tetap berjalan selagi mana ilmunya ataupun sedekahnya itu dimanfaatkan oleh orang yang hidup, maka selama itulah pahalanya akan berjalan. Begitu juga dengan ilmu juga. Begitu juga dengan anaknya yang sentiasa mendoakan. Dalam hal ini kita kena didik anak lah supaya jadi anak yang baik, supaya anak itu dapat mendoakan kita, kan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan panjang umur. Jadi maksudnya pendidikan kepada anak untuk mendoakan anak juga dari segi ikatan silaturahim. Maksudnya mana mungkin anak itu akan mendoakan kita sedangkan kita tidak ada hubungan silaturahim dengan anak kita. Kalau kita ni baik dengan anak kita, pasti silaturahim kita baik dengan anak kita, pasti dia mendoakan kita. Bukan hanya setakat anak, kawan pun, kalau kita kawan baik dengan kawan kita itu, maka bila kita mati dia akan mendoakan kita, kan.
Itu adalah hikmahnya, indahnya silaturahim itu. Maknanya bukan di dunia saja dapat nikmat kecantikan hubungan silaturahim itu, akhirat kita akan dapat lagi nikmat itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menghubungkan silaturahim ini. Baik, kita pergi terus ya kepada yang berikutnya. Sa'id meriwayatkan dari Qatadah, ya, berkata Nabi SAW bersabda, ya, ittaqullah wasillu arham fa innahu abqa lakum fid dunya wa khairul lakum fil akhirah. Nabi bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan hubungilah kerabatmu. Maksudnya hubungilah saudaramu, ikatkanlah silaturahim, ya, buat hubungan yang baik. Sebab yang demikian itu baik untukmu di akhirat. Sebab bila kita ikat hubungan yang baik, ya, dengan kerabat kita, dengan saudara kita, maka kata Nabi dia akan menjadi keuntungan kepada kita di hari akhirat, baik untukmu di hari akhirat, dan lebih tetap bagimu di dunia. Maksudnya di dunia ni pun kita akan dapat nikmatnya tetap. Maksudnya cantik perhubungan itu, saling kasih antara satu dengan yang lain, saling bila kasih dia akan beri menerima, memberi menerima, ya, menasihati antara satu dengan yang lain. Itu manfaat yang kita dapat. Okey, ya, itu cantiknya hubungan silaturahim yang disebut dalam yang Nabi sebut ini, yang dikatakan ittaqullah, ya. Jadi bila kita bertakwa kepada Allah, bila takut dengan Allah itu, kita kena ikat ke silaturahim, ya. Sebab kalau kita ikat silaturahim, ada hadis yang menyebut, dia kata la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. La yadkhulul jannah qati' rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Jadi Nabi kata kat sini, orang yang bertakwa tu maksudnya orang yang akan mengikatkan silaturahim. Jadi golongan orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala itu ialah golongan, ya, orang mukmin yang ikatkan silaturahim antara mereka, ya. Dan kenapa begitu? Kata Nabi, mereka akan dapat kebaikan di akhirat nanti, dan juga kebaikan di dunia juga mereka akan dapat. Maka sebab itu dalam hal ini, bila hubungkan dengan silaturahim ni, kita kena saling maaf antara satu dengan yang lain, ya. Sebab kemaafan itu tidak akan datang sekiranya kita ada permusuhan, ya. Kalau permusuhan itu berlaku, maka tak akan datang kemaafan itu. Jadi bila maksudnya persaudaraan itu ada, maka akan ada kemaafan itu. Maka sebab itu kita kena pupukkan, ya, persaudaraan di antara kita. Okey, ada keterangan. Ya, keterangan ini maksudnya, jika engkau mempunyai kerabat lalu tidak pergi kepadanya dengan kakimu, dia kata. Maksudnya kita ada saudara, kita tak pergi ziarah dia lah, tak pergi ziarah dia. Dan tidak engkau tolong dengan hartamu, kita ada harta, kita pun tak tolong dia, ya. Kemudian berarti telah engkau putuskan silaturahim. Sampai macam tu pun dia kata putuskan silaturahim, ya, istilahnya dia kata. Maksudnya kita ada kaki, tapi kita tak pergi melawat saudara kita tu, tak pergi ziarah dia. Kemudian kita ada harta, tak bantu dia sikit pun. Itu pun, ya, disebut kat sini, dia kata berarti telah engkau putuskan hubungan. Maksudnya kita putus hubungan silaturahim itu. Maksud tu kalau misalnya seorang kita kata kita bapak kita meninggal, kan, kemudian untuk ikatkan hubungan silaturahim bapak kita tu, ya, dengan saudaranya itu, kita ni kena pergi ziarah, ya, kawan bapak kita itu, saudara bapak kita itu, dengan tujuan untuk ikatkan silaturahim. Itu dituntut, ya, dituntut. Maksudnya kita kena pergi ziarah kawan bapak kita, pergi ziarah, ya, itu dituntut maksudnya. Okey, ya. Dalam suhuf ini menceritakan sampai begitu sekali. Maksudnya di sini digalakkan kita, dituntut kita supaya, maksudnya dalam ikatan silaturahim itu, maksudnya kita kena pergi ziarah. Itu tanda kita ikatkan silaturahim. Yang kedua, kita ada sumbangan, ada sikit lebih kita bagi, ya. Kalau dia ada kesusahan, mungkin banjir ke, mungkin
sakit ke macam-macam lah kan. Kita kena bantu dia. Hari ni soal bantu ni rasanya tak susah ya. Boleh email ya, boleh post duit melalui bank kan, klik aja. Online saja kita tahu hari ni kan, tak susah nak bantu tu. Jadi itu pun dikatakan dalam istilah hubungan silaturahim. Jadi kita dituntutlah supaya ziarah ya, ikatkan silaturahim. Kemudian yang kedua, bantu ya, bagi sikit kalau kita ada harta makanan ke, sumbangan makanan ke ni zaman-zaman Covid ni kan, ada yang dah kena berhenti kerja ya. Jadi mungkin pendapatan kurang ya. Jadi yang memerlukan bantuan, maka kita bantulah kan. Tanda kita ni ikatkan silaturahim. Itu cantiknya ya, hubungan silaturahim ni dalam Islam tu, indahnya. Okey, seterusnya dalam suhuf ada tersebut ni suhuf. Bukan Quran ya, suhuf ya. Sebelum Al-Quran, sebelum ni wahyu Allah SWT, sebelum itu dikatakan kitab ya, kita ada suhuf ya. Dalam suhuf disebut ya benu Adam sillu rahimaka bimalika fa in bakhilta bimalika au qalla maluka fassi ilaihi birijlika. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sillu arhamakum walau bisalam. Jadi petikan dalam suhuf, hai anak Adam, katanya dalam suhufnya ini Allah berfirman juga, Allah kata hai anak Adam, hubungilah kerabatmu dengan membantunya dengan hartamu. Tadi dia disebutkan tadi, jika engkau bakhil dengan hartamu atau sedikit hartamu, maka berjalan kepadanya dengan kakimu. Jadi yang disebutkan tadi jugalah ya. Jadi kita kena bantu ya, saudara kita ya, dengan orang kata dengan pergi ziarah dia, bantu dia dengan harta kita. Kalau harta kita tak banyak, sikit kita katakan, kita maksudnya kita kena pergi ziarah dia ya, dengan kaki kita. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sallu arhamakum walau bisalam. Maksudnya hubungilah kerabatmu walau hanya dengan memberi salam kepadanya. Maksudnya kita bagi salam pun kita mengikatkan silaturahim. Bagi salam. Ada orang kirim salam. Kirim salam. Hari ni ada kirim salam ya. Kirim salam ya, bagi salam juga itu dikatakan ikatkan silaturahim ya. Kalau hari ini mungkin WhatsApp lah ya, banyaklah kan kita boleh hantarkan, itu silaturahim. Itu hadis yang menceritakan, hadis Nabi SAW menyebutkan, maksudnya itu mengikatkan silaturahim, maka kita kena memberi salam, afsyus salam ya, maksudnya sentiasa mengucapkan salam. Salam ini pun kita kadang-kadang orang kenal aja kita bagi salam, orang tak kenal kita tak bagi salam. Maksudnya salam ni kita kena bagi kepada semua ya, semua orang yang beragama Islam. Lepas tu kalau kita pergi Mekah, pergi buat umrah kan, asalkan berpandang muka aja kan, assalamualaikum kan, dia bagi salam ya, tanda ikatkan silaturahim tu ya. Mana kata dia mendoakan kita dan kita pun mendoakan dia. Ada kebaikan di sana. Okey, jadi saya berhenti setakat itu. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam masa yang lain. Jadi mudah-mudahan sedikit ya, dapat kita amalkan ya. Jadi kita ulang balik ya. Salam itu maksudnya kata Nabi, dengan salam juga dapat mengikatkan silaturahim ya. Kalau maksudnya lepas tu dengan harta bagi bantuan kita juga ya, kita bagi bantuan ya, pertolongan juga dikatakan boleh mengikatkan silaturahim. Pergi ziarah pun boleh mengikatkan silaturahim kan. Jadi janganlah ya, jadi janganlah sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang disebutkan itu dapat kita laksanakan ya. Jadi sebab ada keterangan yang mengatakan bahawa kalau kita tak bantu, kita tak bagi salam ya, maknanya kita tak, orang kata
ziarah dia, maka seolah-olah kita putus silaturahim dengan dia. Ini dilarang lah, dituntut kepada kita. Jadi mudah-mudahan dengan 3 perkara tadi itu dapat kita amalkan. Yang pertama kita bagi salam, yang kedua kita ziarah, yang ketiga kita bantu dengan apa yang ada kepada kita. Mudah-mudahan silaturahim itu akan dapat terikat dengan baiknya. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.